bernazar kepada Tuhan, jangan tunda-tunda untuk menepatinya. Apapun itu, bernazar memberikan sejumlah uang, bernazar memberikan hidup kita sebagai full timer, bernazar untuk ini, bernazar untuk itu, jangan tunda-tunda. Jangan bilang, kalau waktu dulu aku menazarkan itu Tuhan, aku gak mengerti akan begini jadinya. Tidak boleh. Ya, Tuhan tidak suka kita menunda-tundanya. Ya, mungkin ada di antara saudara sudah pernah mengalami pun, saudara pernah menunda-tundanya, dan hati saudara tidak tenang, hidup saudara tidak tenang, jadi tidak perlu diulangi. Dan ini berlaku, ini merupakan prinsip firman untuk semuanya. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tidak boleh malas, tidak boleh menunda-tunda. Tapi paling kayaknya pengkhotbah, untuk pengkhotbah ini berkhotbah kepada kita. Ya, makanya pengkhotbah. Nanti kalau kamu punya anak, bikin nama pengkhotbah pun bagus. Pengkhotbah 5 ayat 3. 1, 2, dapat. Ini sesudah buku Amsal. Kalau khotbah 5 ayat 3, 1, 2, 3, ya. Kalau kau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ya, kali ini dia berkhotbah agak kasar. Jangan dia berkata orang yang menunda-nunda menepati nazar itu orang bodoh. Ya, orang bodoh maksudnya. Siapa menjadi orang bodoh? Tidak ada. Siapa mau dikasih Tuhan? Kalau itu berarti kita, mari kita jangan menunda-nunda. Mari kita jangan malas. Amin. Dan ini gaya hidup, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar. Ya, kalau dulu waktu itu pun dia masih lebih muda, kami kalau jalan kemana-mana, saya lari-lari kecil di sampingnya. Karena kebiasaan jalan ibu muda itu cepat sekali. Dia dilatih berpuluh tahun di bidang medis untuk kerja cepat. Jadi alhasil jalan kemana pun cepat, dia gak tanggung. Gak ada supaya ibu muda berjalan. Tapi sekarang pun, kalau misalnya mau belajar di Permatisan Plaza, dia mau cucu-cucu naik ke jalan, cepatnya gak tanggung. Gak kayak orang yang mau belajar, kayak orang datang dan pergi. Kalau memang begitu dia kayak gitu. Jadi kalau saudara bilang, saya gak pemalas, saya rajin. Misalnya, saudara bilang begitu, dan dalam nama Yesus bilang begitu, ya, amin. Tapi kemudian jalan lambat, ngantuk waktu firman, itu nggak cocok. Ada kesenjangan dalam apa yang diucapkan dan apa yang tampak. Jadi saya dorong saudara, sedikit demi sedikit pun jadilah asal ada pertumbuhan. Mana gaya-gaya hidup yang malas itu diubah. Ya, perempuan yang lama mandi bukan karena kita kebersihan, tapi karena malas menggosok, berubah. Ya, lama kali disuruh mandi, bukan karena lama di kamar mandinya, nyuruh dia ke kamar mandi itu lama. Mandilah kau, lama kan ada mandi-mandi. Laki-laki juga terjadi, ya. Hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Mari berubah. Bahkan dari cara berjalan pun mari berubah. Amin. Jadi tangkas lebih gesit, ya, lebih nampaklah rajinnya. Dalam menjawab firman seperti ini pun sebenarnya bisa nampak mana malas mana tidak, anak itu yang mana tidak. Jadi kita berubah. Dan kita tidak menunda-nunda. Pengkhotbah itu mengajari kita kalau bekerja memang harus bekerja sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kau akan pergi. Mari ganti, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tangan saya untuk dikerjakan, saya kerjakan itu sekuat tenaga. Bisa? Oke, 1, 2, 3, ya. Sekuat tenaga. Mana saya akan pergi.
Ya, apa yang kita peroleh dalam dunia kekekalan tergantung dari bagaimana kerasnya kita bekerja di dunia sekarang ini. Jadi anak-anak Tuhan yang saya kasihi, tidak usah takut kerja keras. Tidak usah takut capek bagi Tuhan. Tidak usah takut kali kurang tidur. Tidak usah hitung kali rugi yang kalau begini, rugi yang untuk hidupku. Kapan aku liburan, tiap kali ada tanggal merah di kayunya kegiatan. Kapan waktu untuk orang hidup yang cuma sekali ini, kau tidak akan menyesal bila melakukan segala sesuatu yang kau percayakan dengan sekuat tenaga. Karena semua dibincangkan di dalam kekekalan. Itulah menjadi upah kita kelak. Betul, tidak semua pemimpin tahu detail-detail pengorbanan yang kita buat, tetapi sorga tahu. Ya, dengan keterangan Yesus. Dan firman itu membuat hati saudara membara, menyala, ya, membuat saudara hidup ya dengan berbeda dengan dunia ini. Bukan saya bilang saudara jadi tukang kaya, enggak. Tapi saudara sekolah, saudara kerja, saudara kuliah di mana saja, saudara beda cara pikir saudara dengan kawan-kawan saudara di samping kiri dan kanan saudara. Kalau saudara lagi sibuk yang menghafalkan ujian yang akan datang, saudara sedang sibuk untuk itu, saudara bisa bayangkan kekekalan. Nilai-nilai yang saudara ambil beda dengan nilai-nilai yang diambilnya. Saudara senang menghabiskan hari Sabtu dan hari Minggu di gereja karena nilai saudara berbeda. Itu sebabnya saya dorong saudara, kalau sudah sampai di tempat ini, sampai di gereja Tuhan, jangan mediokritas. Disuruh berdoa sungguh-sungguh. Dan saudara menyembah menyanyi kuat-kuat. Dia latihan sungguh-sungguh. Ya, saya setengah gitu. Ya, tak capek. Saya waktu itu harus jaga suara. Tak harus saudara, percayalah. Tak begitu banyak kali saya orang kita enggak. Amin. Saudara menari, ini kan belum KKM-nya. Saudara langkah gerakannya. Waktu KKM baru saya angkat tangan ini. Tidak ada ini. Practice make perfect. Waktu latihan saudara bersungguh. Saudara tanya profesional dancer di luar sana pun, latihan 20 jam. Tanya itu siapa manusia yang namanya Agnes Monica. Itulah berapa puluh jam saya rasa latihan hanya untuk performance 5 menit. Ya. Gak sampai 5 menit satu lagi. Itu orang dunia bekerja sekuat tenaga, saudara bekerja bagi Yesus. Gak patut maju ke depan, gak hafal lagu, itu gak bekerja sekuat tenaga. Gak patut main musik, ya gak dulu latihan sehingga kuncinya dengan menyanyi beda-beda. Walaupun jemaat bisa menerima, walaupun harus bekerja dan kuat, tapi jangan. Kalau memang sudah ada dalam kita, kerjakan sekuat tenaga. Kolose 3 mengatakan, saudara kerjakan untuk Tuhan. Lalu saudara pulang ke rumah, saudara tidur malam hari, saudara puas, saudara bicara dengan mesra kepada Tuhan. I've done it today, Lord. Saudara senang. Ya, Tuhan senang sama saudara. Ya, amen. Ya, kamu English service. Saudara mengerti? Amen. Jangan nangis ya. Jangan lagi sedikit-sedikit ditahan-tahan. Kasih semua ke Tuhan. Maka saya sarankan saudara yang choir untuk KKR seperti ini, dan nanti KKR DSI atau KKR akan datang, nari sungguh-sungguh. Saya
Matius 5 ayat 37. 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekarang kamu ganti dengan saya. Jika ya, hendaklah saya katakan ya. Jika tidak, hendaklah saya katakan tidak. 1, 2, 3 ya. Jadi gak ada dibilang untuk circumstances tertentu, untuk situasi tertentu boleh. Gak ada. Dibilang apa yang lebih daripada itu berasal dari setan. Jadi semua kebohongan tidak boleh. Amin. Saya pernah dalam pelayanan saya beberapa kali jumpa dengan orang yang begitu biasa berbohong sampai kepada ayat-ayat ini pun begitulah biasa berbohong sehingga jumpa dengan kita matanya tidak berkedip lagi. Ya biasanya kalau orang belum begitu profesional dalam berbohong, pada waktu dia berbohong ada kegelisahan di tubuh ini, matanya kedip, ini yang goyang, tangan ketuk-ketuk, apalah. Tapi dia enggak, dia sudah sangat rileks. Dia terbiasa berbohong. Kalau saudara orangnya sudah bertobat. Biasanya dari pengalaman saya orang-orang seperti itu berasal dari keluarga yang broken home. Karena dia punya bapak tiri, dia punya ibu tiri, dia punya saudara tiri. Jadi untuk survive, ya, supaya dirinya ya, bisa bertahan kok dengan keadaan itu, sama si A nanti dia kasih lupa ini, gitu. Jawabnya ini, sama si B ini, sama si C ini. Tapi saudara setelah kenal Yesus, walaupun masih ada keluarga tiri, saudara tidak perlu meneruskan hidup seperti itu. Saudara tidak perlu hidup dengan berdosa seperti itu. Saudara bisa jujur. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Nanti kalau saya jujur Kak, saya kena marah. Gak apa-apa kena marah daripada masuk neraka. Jujur saja saudara. Tuhan kita, Tuhan yang jujur. Setan musuh kita, bapak penipu. Kita yang pilih mau jadi lebih seperti setan atau lebih seperti Tuhan. Sederhana saja. Jangan berbohong. Sebabnya bila dikasih tugas, jangan demi menghindari tugas itu berbohong. Saya sakit Kak, padahal cuma sakit keluar sedikit lelehan ingus kan sakitnya dikeluarkannya. Sakit apa kau? Ingusan Kak. Semua orang tuh lepas itu keluar ingus. Itu berbohong. Apa berarti dengan saya? Saudara bilang itu contoh yang konyol. Iya, banyak orang seperti itu. Karena mau menghindari tugas, menghindari tanggung jawab, dia berbohong. Dan kemudian dia membenarkan kebohongannya. Jangan biasakan punya sikap seperti itu. Sekali lagi, bangga bisa capek gitu. Bangga orang mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Bangga Yesus mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Katakan amin. Ya, orang berbohong ini tidak baik. Pada ujung-ujungnya menjadi pengkhianat. Jauh kali Kak, cuma ngomong-ngomong sedikit kok jadi pengkhianat, pemberontak. Itu kata firman Amsal 14 ayat 25. Amsal 19, saudara ya. Amsal 19 ayat 5. Amsal 19 ayat 5, Amsal 14 ayat 5 juga. Kita baca Amsal 19 ayat 5 dulu. 1, 2, 3, ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menimbulkan kebohongan tidak akan terhindar. Satu kebohongan akan berlanjut kepada kebohongan lain, dan pada akhirnya itu akan menyakiti kita sendiri. Pasti ketahuan. Amsal 14 ayat 25.
1, 2, 3, ya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menimbulkan kebohongan adalah pengkhianat. Tidak ada yang mau jadi pengkhianat. Semua mau setia, semua mau jadi anugerah. Kembali kepada Amsal 19 ayatnya ke-9. 1, 2, 3, ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Jangan berbohong. Ayat 22 ini sering kita baca. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Jadi kalau kita buat matematikanya, orang yang suka berbohong itu kalau ayat tadi pada akhirnya menjadi pemberontak, pengkhianat, akan binasa. Sebaliknya orang yang jujur itu adalah orang yang setia, orang yang beroleh hidup, orang yang dapat upah. Pilihlah menjadi orang yang jujur, pilihlah menjadi orang yang setia, pilihlah untuk melakukan tugas dengan baik dan segera. Perhatikan baik-baik. Apa yang ditugaskan, itu yang kita kerjakan. Jangan apa yang tidak ditugaskan, itu yang kita kerjakan. Terbalik, yang disuruh gak dibuat, yang gak disuruh dibuat. Itu namanya, khususnya bagi kita punya otoritas tertentu dalam pelayanan sesuai dengan skop kita. Itu namanya kita melampaui otoritas kita. Misalnya besok 17 Agustus, kan begitu? Katakan, mari kita bersama-sama meramaikan perayaan di tanah belakang kita yang sudah Tuhan karuniakan di DKI Medan Kota. Lalu misalnya lah ya, misalnya saudara worship servant di salah satu satelit Hammurabi, Rawa, Belawan, ya, ataupun Simalingka. Saudara punya musisi dan singer di bawah saudara. Amin. Lalu dikatakan kalau ada waktu ya setelah latihan kebaktian tua, setelah latihan bersama sebelum anak kelas kebaktian sore, mari saudara kota dulu. Saudara buat pula saudara punya yang lain. Saudara tanya kepada tim saudara, kalian ada dapat pelayanan nanti sore, nanti malam? Enggak Pak, enggak Bu, atau enggak Bang, enggak Pak. Oh cocok, ini 17 Agustus. Ayo kita semua ke Pantai Cermin. Lalu rame-rame semua ke Pantai Cermin. Walaupun di sana bukan buat jahat, juga bukan laki-laki perempuan berzina, enggak. Ya, tapi sana menikmati, ya dalam tanda kutip lah kasih persaudaraan. Tetapi itu bukan melakukan mereka dengan benar dan segera. Itu namanya melampaui otoritas yang diberikan. Dan itu langkah awal dari pemberontakan. Karena tidak melakukan yang disuruh, tapi melakukan yang tidak disuruh. Ini nggak merekam Pak Joy. Dalam lingkup pelayanan GKI. Udah merekam Kak Joy. Jangan lakukan. Itu Sedikit, Kak. Itu namanya sudah berbuat masalah dan justru harus ditangani dan dilayani dan diajarkan. Saudara justru bukan meringankan beban. Udah Kak. Bagi kita yang sudah melakukannya, mari bertobat. Bagi kita yang akan melakukannya, jangan lakukan. Bagi kita yang belum melakukannya, bagus, jangan pernah tergoda melakukannya. Beri tepuk tangan bagi. Bisa saudaraku? Apakah semakin jelas percayaan berbeda yang baik? Kita sampai kepada poin yang ke-8 hari ini. Kita harus menjadi pendukung pemimpin. Saudara harus menjadi pendukung pemimpin saudara. Setiap pemimpin membutuhkan orang-orang yang mendukungnya dengan setia. Perkataan mendukung berarti mengangkat, menopang, menghibur, mempertahankan, membela. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan mendukung berarti mengangkat, menopang, menghibur, mempertahankan,
atau saudara bawa firman, gak pernah sekalipun saudara ingat untuk berkata, saya bisa seperti ini karena pemimpin saya mengajari saya. Gak pernah saudara angkat. Mulai minggu ini, begitu saudara buat. Saudara dapat kesempatan, saudara bersaksi di muda-mudi, gak pernah saudara lakukan seperti itu. Sekarang saudara lakukan. Amin. Lalu dikatakan di sini menopang. Kalau selama ini dalam doa pribadi saudara, gak pernah saudara doakan pemimpin menopang dia dalam doa terlebih dahulu. Mulai sekarang, bertobat. Sebut namanya, topangnya dalam doa. Ada, amin. Lalu apa yang katanya? Menghibur. Kalau selama ini, kalau saudara punya SMS pemimpin, hanyalah untuk permisi. Tidak ada satu keinginan memberikan SMS menghibur. Mulai sekarang, bertobat. Ketika tidak ada apa-apa, berikan SMS menghibur. Ada lagi katanya? Ini contoh-contoh praktis. Kalau saya tidak mau pikiran saudara bertambah, catatan saudara tambah banyak, dan waktu kita habis, tapi tidak ada tindakannya. Dan ini saudara lakukan bukan hanya di sini, di luar sana pun juga. Dan itu firman Tuhan Bapak Gembala kita kemarin, membangun Indonesia dengan membangun diri kita lebih dahulu. Katakan amin. Katakan amin. Mempertahankan, membela. Kalau selama ini ada gosip-gosip sana sini oleh pemimpin saudara, saudara diam saja. Sekarang saudara angkat suara, saudara membela, meluruskan duduk masalahnya dan mengatakan itu tidak benar, itu pasti tidak benar. Saya kenal pemimpin saya jamin itu cuma gosip dan fitnah. Itu dia. Itu namanya mendukung. Jadi bukan sekedar pemimpin berkata, sekarang kita mau KKR di Medan Kota tanggal 26. Saya dukung. Nah, saya sudah beri support ke lapangan dengan itu. Kenapa nanti? Sekali lagi mendukung tadi artinya apa? Saya mengangkat, saya menolong, saya menghibur, saya mempertahankan, saya membela. Siapa di sini pernah kecewa? Siapa pernah sakit? Siapa pernah suntuk? Siapa pernah hampir putus asa? Atau putus asa betulnya? Siapa pernah hampir putus asa lah? Siapa? Oh, sudah tadi ya. Apa yang sudah saya sampaikan dengan saya menanyakan ini? Dia pada saya. Bertentangan dengan pendapat orang banyak bahwa saya pemimpin itu luar biasa, bukan orang biasa. Sebaliknya, pemimpin adalah orang biasa seperti saudara. Sama seperti saudara hampir putus asa, suntuk, stres, sakit, apa yang tadi? Kecewa. Pemimpin juga mengalami hal itu. Saudara mengerti? Sama seperti saudara hampir tawar hati atau sudah tawar hati, pemimpin juga manusia dan dia bukan tidak bisa mengalami hal itu. Dia juga mengalami hal itu. Justru mereka pemimpin yang sudah mengalami hal itu menang, makanya mereka bisa melayani kita dengan lebih baik. Tapi yang mau saya jelaskan di sini, karena mereka juga mengalami hal itu terus menerus, bukan hanya sekali sudah mengalami, tidak akan pernah lagi mengalami. Itu enggak. Sekali sakit, seumur hidup gak sakit lagi. Enggak. Mereka terus mengalami hal itu. Itu dapat membuat kita lebih mengerti untuk menolong mereka. Karena dalam pemikiran kita sudah dewasa. Kita mengerti pemimpin juga manusia biasa yang tidak sempurna, yang juga mengalami pencobaan dan pencobaan. Dan kita yang sudah dididik, dewasa rohani, dikasih Tuhan kesempatan bisa tahu ketika hal itu terjadi dan yang mendukungnya. Disitulah masuk yang menghibur tadi, yang membela tadi. Amin. Amin. Jadi di sini tampak apakah kita ada pembela sejati atau tidak. Yakni ketika pemimpin mengalami saat sulit seperti itu, apakah kita justru mempermalukannya, meninggalkannya, membiarkannya sendirian, atau menolongnya? Banyak di antara kita tidak mempermalukannya, tetapi juga tidak
berbuat jahat. Karena kita mampu menolong berbuat sesuatu, tapi tidak melakukan. Mari kita dukung pemimpin kita. Justru di saat situasi sulitlah kita paling perlu membela pemimpin. Saudara masih ingat firman Tuhan beberapa bulan yang lalu dengan pembawa senjata Jonathan. Justru di saat peperanganlah pembawa senjata yang nampak sungguh-sungguh setia. Apa kata Jonathan? Itu diikuti. Kalau dalam keadaan baik, kita mengaku kita membawa senjata, siapapun bisa ngaku-ngaku. Tapi saat semua chaos, baru kita mendukung, mempertahankan membela pemimpin. Nah, itu baru membawa senjata. Dan tahu saudara, orang-orang dahulu di GKI, kalau bapak founder kita masih hidup, mereka melakukan ini secara literal. Artinya, mereka betul-betul melindungi nyawa bapak Ponte. Bukan hanya melindungi nama baiknya, mereka melindungi tubuhnya, badannya, nyawanya. Kalau bapak Ponte pergi dengan ibu, satu cerita yang paling saya ingat, satu tempat di mana orang-orang kampung itu marah dan melempari dengan batu, maka semua yang ikut menginjil dengan bapak dan ibu Ponte bukan lari duluan, semua membentuk lingkaran supaya batu itu kena kepada mereka, tapi jangan kena kepada bapak. Nah, kena kepada ibu. Itulah dia Allah. Amin. Saya tidak tahu apakah nanti saudara punya kesempatan yang sama kepada bapak dalam sidang. Hari ini saya ajarkan kesempatan yang datang, saudara tahu membawa pilihan yang benar. Ada orang tua saudara, badan orang, dan pemimpin saudara selalu lebih lagi. Amin. Dan untuk itu saudara dewasa orang. Karena kalau anak-anak, dia yang harus diurus. Tapi kalau orang dewasa orang ini, dia tahu menerima hidup bagi orang lain. Anak-anaknya, dia tahu peduli sama orang lain. Saya baca banyak kesaksian anak saya. Dalam waktu yang lalu disuruh dulu kesaksian. Banyak kali kesaksiannya berbunyi, saya dulu nggak peduli orang. Saya cuma urus diri sendiri. Saya nggak mau diganggu. Tapi sekarang setelah diajari firman, saya mulai peduli orang. Saya mengasihi orang. Saya mau mengurus orang lain, kata-kata yang diganggu. Saya nggak heran, karena memang itu sifat manusia dari awal sejak jatuh ke manusia. Hanya aku yang berurus. Tapi puji Tuhan, kita punya teladan Yesus yang berkata, kamu datang bukan untuk melayani, tapi untuk melayani. Puji Tuhan, ada firman yang terus-menerus mengajari kita. Mari relakan hati kita dan bertobat. Mari kita dewasa dan mau mendukung pemimpin kita. Ya, kita tidak lagi anak-anak rohani. 1 Korintus 3 buka untuk saudara. 1 Korintus 3 1-3. Korintus 3 ayat 1-3. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu sama seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kita tidak lagi manusia duniawi. Dalam nama
Ada amin? Saudara urus mereka. Kalau mereka tidak datang dalam pertemuan seperti ini, saudara turun tangan. Kemana? Apalagi kalau satu tempat pelayanan, apalagi kalau satu angkatan dalam kelas Senin atau kelas Jumat namanya. Saudara tanya kemana dia? Semua yang sudah tidak datang lagi, saudara punya hati untuk mengurusnya. Kalau saudara siapa lagi? Ya mungkin kita sudah bersekolah di mana harusnya. Tapi kenapa? Ada kan? Nah mungkin kita suruh iya mengurusnya. Cocok kita yang mengurusnya. Gak ada yang bisa bayar kita. Gak ada yang bisa cek apakah kita lakukan atau enggak. Itu memang hati kita yang berkata, saya mau hidup dengan apa. Dan kerap kali yang diurus ini pun tak tahu itu. Iya. Maksudnya udah dilayani, justru mereka merasa parah. Gak apa-apa, anggap itu bentukan saudara. Jangan bilang udah sekali, 2 kali, udah dikunjungi, udah di telepon, udah di SMS, gak suka kau, mau ke neraka, terjunlah. Kalau Yesus buat begitu kepada kita, tak bisa. Saudara terus layani. Amen. Ada amen. Kalau saudara lakukan itu kepada sesama saudara, dari senior kepada junior, sesama junior, apapun namanya, saudara dengan kata lain mendukung pemimpin saudara. Karena kalau saudara tidak lakukan, pemimpin yang harus melakukan itu semua. Saudara, ada kan? Tapi kalau saudara lakukan, saudara meringankan beban. Kalau saudara sendiri sibuk cari anggota baru, maka pemimpin ringan bebannya. Dia tidak perlu di depan harus menyampaikan pengumuman atau menulis kepada jemaat, datanglah kalian, masuklah BMC, kami sudah kekurangan penari, kami sudah kekurangan penyanyi, kami sudah kekurangan musik, tak perlu. Tapi kalau saudara tidak lakukan, pada akhirnya pemimpin harus melakukan semuanya. Kalau saudara giat cari murid, cari anggota baru, dan saudara muridkan sungguh-sungguh secara rohani, secara skill, maka saudara menjadi pendukung pemimpin saudara. Mana-mana yang hatinya keras, mau keluar, lemah, sudah kuatkan, sudah dibuka, sudah luruskan kembali kompas rohani. Saudara yang mengeluarkan dari kocek saudara, membawa dia ke depan sana, apa namanya yang depannya? Oke sudah, berarti sudah kacang, tahu saya. Saudara mengeluarkan kocek saudara, katakanlah untuk temanisnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengeluarkan benar-benarnya. Saudara dengarkan. Dan saudara bilang sabar, Kudus tolong. Dan apa kata firman kepada saudara? Dan kemudian dia dibenarkan, hatinya berubah. Dia datang lagi, dia melayani lagi. Itu adalah benar. Tapi nggak ada yang bisa mengecek itu satu demi satu. Kalau dibuat U A, layani B, U C, D, U E, bukan F. Ada. Itu nurani kita layani. Kalian suka? Hati kita. Nah kita bukan lagi manusia dunia, manusia. Sekali lagi, nampak kita akan berbeda tidak, justru ketika banyak masalah. Saya bukan berkata kepada Tuhan, Tuhan undanglah masalah ke PWNC biar nampak siapa akan berbeda tidak. Tapi untuk mengingatkan kepada saudara, justru pada waktu ada masalah, saudara harus tampil keluar jadi anak berbeda. Amen. Jangan punya tipe Demas, ya, atau tipe John Markus. Mari kita baca ini 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Apa rupanya Demas ini? Ataupun John Markus ini? 2 Timotius 4 ayat 10. Satu, dua, tiga, ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Bagaimana tipe Demas? Demas mencintai dunia. Demas meninggalkan pemimpinnya. Berarti dia jadi orang berbeda. Ada hal lain yang menarik hatinya. Dan saya yakin ini gak jadi dalam satu hari. Ya, Demas ini mungkin ada yang
dan tidak PW, maka aku dapat sekian juta. Lebih bagus begitu, mungkin begitu kata Demas. Saudaraku, minggu yang lalu saudara Ibu Munte saya panggil untuk bicara tentang ini. Saudara, yang saya ketahui apa kira-kira yang dibagi Ibu Munte adalah kesaksian mengenai Profesor Sidabuta. Almarhum Profesor ini dulu adalah dokter dari Bapak founder kita. Profesor ini sangat-sangat hebat di bidangnya, sehingga seluruh orang dari Indonesia datang ke sana. Dia praktek di Jakarta. Tapi semua orang tahu kalau hari Rabu praktek tutup. Tak ada gunanya dan hari Rabu. Padahal itu profesor, kalau hari Rabu dia tetap buka, maka satu hari itu bisa 50 pasien, bahkan bisa ratusan pasien. Bayangkan satu pasien berapa, kalikan sendiri berapa harusnya uang berapa. Itu dari uang konsultasi. Belum kalau pasien beli obat sama dia, belum kalau kemudian dia yang operasi dan lain sebagainya. Tapi satu hari itu dia buang, dia tutup untuk apa? Untuk latihan pertama-tama. Untuk latihan for di gerejanya. Saya tahu gerejanya apa, dulu saja. Seorang yang punya pekerjaan sangat hebat, sangat baik, tapi bisa tahu membuat nilai hidup sama dia, itulah pelayanannya. Nah, saya nggak yakin dengan kornya itu ada juga selamat. Maaf, saya nggak yakin kalau ada puji Tuhan. Saya nggak yakin dengan kornya juga sembuh. Saya nggak yakin dengan kornya ada mujizat. Saudara pasti juga selamat. Tidak ada ibadah kita tidak selamat jiwa. Saudara jiwa-jiwa pasti bebas. Pasti berdoa kudus. Jangan pernah lupa, satu jiwa ini lebih berharga dari seluruh dunia, kata firman. Lalu saudara dipercayakan Tuhan untuk itu. Ini kalau program sudah buta tadi yang sudah sangat sukses dan sudah Prof pun tahu, kita yang belum Prof, karena ibu saya yang mungkin tidak akan pernah Prof. Mudah-mudahan ada satu dua, tapi kebanyakan mungkin tidak. Janganlah sampai nggak tahu gitu. Agak lama bilangnya. Jangan mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan. Jangan seperti Demas. Jangan mencintai dunia. Jangan meninggalkan pelayanan. Jangan meninggalkan latihan. Jangan buat nama anak Demas. Saya sudah banyak belajar mana jangan Lucy, jangan Demas. Ada satu nama lagi yang sebenarnya agak bagus, tapi agak mengecewakan juga. Kisah 15 ayat 38. Ini ayat terakhir. Minggu depan kita akan sambung poin ke-9. Saudara harus menjadi komunikator yang baik. Nanti tiap hari Sabtu lebih cepat lagi saudara datang, lebih cepat lagi saya siap. Amin. Hari ini sudah lebih cepat dari minggu lalu. Usahakan minggu depan lebih cepat lagi. Halo ya. Nah, kita mainkan ayat terakhir ini. Kisah 15 ayat 38. 37-38, biar jelas. 37-38. 1, 2, 3, ya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka. Tipe Demas mencintai dunia, tipe John Markus sama, mirip-mirip, meninggalkan mereka. Justru pada waktu diperlukan, di situ ditinggalkan. Pada waktu
Sebaliknya saudara, kalau ada penangkapi si jahat datang kepada pemimpin, saudara menangkis. Doa saudara, bahkan kalau perlu seperti Bapak Gembala tadi secara literal, Bapak Founder tadi, dengan tubuh saudara menangkis. Amin. Biasakan hidup seperti itu, hidup bagi orang lain. Jangan bilang capek hidup bagi orang lain, tidak. Firman ini ya dan amin. Lebih bahagia memberi dari menerima. Ya dan amin. Kalau saudara kurang bahagia, mau bahagia, jangan beli di Indomaret. Tidak ada bahagia di Indomaret atau di Alfamart. Bahagia ada pada waktu saudara jadi anak muda. Pada waktu saudara berkorban. Pada waktu saudara hidup bagi orang lain. Pada waktu saudara berkorban. Maka saudara berkati hari ini lebih bertumbuh lagi menjadi anak muda. Mari kita sambutkan kita berpikir dengan kita.